Panji Asmoro bangun. Lihat sini. Satu, dua, sekali lagi, satu. Udah, yuk lihat sini. Satu, dua. Saudara Tobu Selamat sore. Selamat sore. Ras akses Sindang Laut di mana saudara ini menurunkan penjaga gawang dipercaya saudara Yusuf nomor punggung 20 dan Manana Puji nomor punggung 10 Bakiri Panji nomor punggung 6 Santerbat Ibu nomor punggung 13 Adil nomor punggung 5 gelandang telah ada nomor punggung 9 Rato nomor punggung 3 Gilang nomor punggung 14 sayap kanan Bakri nomor punggung 46 sayap kiri A nomor punggung 48 barisan depan dipercaya saudara Untung sedangkan yang duduk di bangku cadangan dipercaya saudara Rati Yanto Jimmy FC dari Sindang Laut dengan jersey hitam dan bercelana hitam. Kita tunggu kick off babak pertama di wasit saudara Denny untuk menjalankan pertandingan babak pertama dalam turnamen sepak bola Gowu Cup yang keempat di tahun 2022 di Desa Cipuju Wetan. Kembali coba mobil pertandingan sudah memberikan babak kedua penjaga gawang antara Gelora Sumber maupun Ras FC Sindang Laut untuk sementara masih menghitung detik-detik waktu di babak pertama. Kick-off babak sudah dimulai saudara, sementara bola dikuasai anak-anak Gelora Sumber lewat nomor punggung 4. Coba kali ini lagi diantisipasi, kali ini lewat nomor punggung 9 coba kuasai bola, maksudnya kerjasama nomor punggung 10, namun sayang kandas di barisan belakang kesebelasan Sumber. Masih bola dikuasai Ras FC, kali ini nomor punggung 13 melebar maksudnya, namun lagi-lagi mampu dikuasai anak-anak Ras FC dari Sindang Laut. Jauh sementara lewat pemain terakhir yang diperjayakan saudara Aipul melebar. Pai coba kuasai bola, masih Pai angkat kerjasama nomor punggung 3 Barato coba crossing sayap kiri yang dituju nomor punggung 18 Aan hentikan bola sejenak, pendek kerjasama Panji Gotawang, masih Panji coba sodorkan kembali, angkat tinggi-tinggi terlepas dari perangkap offset satu pemain Panji Gotawang, pendek ke belakang kerjasama Aan coba crossing, namun sayang crossing yang dilakukan Aan lemah, tepat diperlukan penjaga gawang Pupung dari kesebelasan Gelora
Sumber hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dihasilkan coba anak-anak dari Ras FC lewat nomor punggung 14, coba kerjasama nomor punggung 3, gelandang serang dari Ras, namun kali ini mampu diantisipasi anak-anak Gelora, melebar maksudnya nomor punggung 15 yang dituju, mampukah kuasai bola, namun lebih dekat di nomor punggung 10 yaitu saudara PI, namun sayang membentur pemain dari sebelasan Sumber hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kali ini batas terhadap nomor punggung 5 Padli, coba Padli kerjasama Panji Gotawang yang coba tadi naik membantu serangan, kali ini Aan yang dituju, coba ke tengah kembali pendek Padli kuasai bola, masih Padli sodorkan sayap kanan Adam maupun kerjasama nomor punggung 9, kali ini coba Adam melewati satu pemain, dua pemain masih Adam terus mentribiksi kulit muda memasuki kotak penalti, masih ada, hentikan bola sejenak, coba mencari teman, angkat crossing satu pemain, namun saya maksudnya nomor punggung 46 Akroy, namun sayang jauh dari jangkauan Akroy, hanya menghasilkan kali ini tendangan gawang, dihasilkan anak-anak Sumber, sudah dilakukan pendek saja Rahmat, coba angkat tinggi-tinggi, mampu dikuasai kembali Prapto, shooting Prapto, namun sayang tendangan spekulasi yang dilakukan Prapto jauh dari sasaran, tendangan tanpa tujuan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Gelora Sumber, di mana coba dikuasai pemain-pemain belakangnya yang dipercaya saudara Kustadi, coba kembali dikuasai sepenuhnya Kustadi, ancang-ancang sejenak mencari teman, angkat tinggi-tinggi, mampu dikuasai Panji Gotawang, masih Panji coba melebar kerjasama para umpan terobosan, kali ini Aan maksudnya, namun apa yang terjadi, rupa-rupanya pemimpin pertandingan saudara Denny menghasilkan ataupun menunjuk tendangan penjuru, dihasilkan anak-anak Ras FC dari Sindang Laut, di mana berada di sebelah kanan tiang gawang dari kesebelasan Gelora Sumber akan dilakukan Prapto, coba turun beberapa langkah Prapto mencari teman, Prapto angkat tinggi-tinggi satu pemain Panji, namun lagi-lagi dicocor jauh-jauh dari jangkauan anak-anak Ras, lahirlah kembali kali ini tendangan penjuru berada di sebelah kiri, di mana akan dilakukan nomor punggung 46 yang dipercaya saudara Akroy, pemain sayap kanan dari Ras, yang coba terus memberikan tekanan di sektor sebelah kiri pertahanan Gelora Sumber, coba Akroy turun beberapa langkah mencari teman, Pakroy angkat tinggi-tinggi, bebas satu pemain, namun kali ini lebih cepat pergerakan anak-anak dari Gelora, diantisipasi kembali lewat nomor punggung 13, coba angkat crossing maksudnya, namun membentur satu pemain. Lagi-lagi tendangan penjuru dihasilkan anak-anak Ras FC dari Sindang Laut, kali ini akan dilakukan nomor punggung 6 yaitu Panji Gotawang yang coba naik membantu serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Sumber Gelora, coba akan dilakukan Panji, turun beberapa langkah Panji terlepas, namun sayang tendangan penjuru yang dilakukan Panji melebar meninggalkan lapangan, lagi-lagi tendangan gawang dihasilkan Gelora Sumber lagi, coba nomor punggung 9 kerjasama Prapto, sodokan kembali lewat nomor punggung 16, kali ini terlambat, rantar attack berbahaya, coba menusuk di sayap kiri melewati satu pemain nomor punggung 12 memasuki kotak penalti, bebas angkat lagi kirinya, namun kembali kerjasama yang kurang akurat, mampu diantisipasi barisan belakang yang dipercayakan Epul maupun Padli, belum merambah kedudukan, masih imbang 0-0 kali ini, coba Sumber kembali lewat nomor punggung 10 berbahaya, namun sayang terlepas bola dari jangkauan Kusyadi, di mana tinggal berhadapan dengan penjaga gawang Yusuf, namun sayang terburu-buru bola pun meninggalkan lapangan, lahirlah tendangan gawang, kali ini Yusuf kuasai bola sepenuhnya, angkat tinggi-tinggi Yusuf yang dituju nomor punggung 16, diantisipasi kembali barisan gelandang tengah dari Gelora Sumber, coba lagi-lagi kurang akurat, diantisipasi anak-anak dari Gelora Sumber lewat pemain belakangnya yang coba naik membantu serangan melebar maksudnya, kali ini bola tanpa
tujuan lagi-lagi dilakukan anak-anak Ras FC Sindang Laut. Coba yang dituju Aan, masih Aan dibayang-bayangi dua pemain kali ini. Puji, masih Puji, coba dicuri dari belakang lewat pemain-pemain Ras, masih terus bertribusi kulit muda. Puji kuasai bola, masih Puji kali ini umpan terobosan dilakukan, namun jauh dari jangkauan temannya yang dipercayakan nomor punggung 19. Coba Prapto kuasai bola, masih Prapto terus bertribusi kulit muda. Prapto jauh ke depan, maksudnya nomor punggung 16 yang dituju lagi-lagi kurang akurat. Mampukah saudara Pakroy kuasai bola, kerjasama nomor punggung 14 Gilang. Coba Gilang kembali kerjasama nomor punggung 3 Prapto, namun sayang lagi-lagi Gilang melebar. Pakroy yang dituju angkat crossing, masih mampu melewati satu pemain. Pakroy kerjasama Gilang, pendek kembali nomor punggung 10 yang dituju lewat BI, namun sayang terlalu lama kuasai bola. Counter attack lagi-lagi diperagakan anak-anak Gelora Sumber lewat nomor punggung 12. Coba terus melewati kuasai bola, lagi-lagi menusuk di sebelah kanan pertahanan, angkat crossing, namun lagi-lagi mampu diantisipasi barisan pertahanan yang diawali saudara Epul. Coba Ras kuasai bola, kerjasama nomor punggung 16, bebas satu pemain yang dituju adalah Opong, namun sayang cepat dibuang dari jangkauan Opong. Bola pun hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Ras FC Sindang Laut. Coba dihadapi Pakroy, diambil alih kembali. Pakroy kuasai bola, siapakah yang akan dituju? Pakroy terburu-buru, tiada teman berdiri bebas, mampu dikuasai nomor punggung 19, melebar. Coba sayap kiri kuasai bola, coba melebar, terlepas, namun sayang hakim garis 2 saudara Renal maupun Rudi mengangkat bendera tinggi-tinggi, di mana pemain sayap kiri terperangkap offset dari kesebelasan Gelora Sumber. Tendangan bebas pun dihasilkan anak-anak Ras FC akan dilakukan nomor punggung 13, yaitu Epul, pendek saja. Lagi-lagi Gilang coba kerjasama pemain gelandang tengahnya bebas, yang dituju adalah Padli. Nova Padli melebar kerjasama nomor punggung 14 Gilang, masih Gilang, kali ini Prapto umpan panjang, maksudnya dilakukan Prapto. Datang lagi Adam kuasai bola, masih Adam, namun terlepas dari jangkauan Adam. Pakroy angkat tinggi-tinggi, Ompong coba kuasai bola, masih Ompong angkat crossing, berdiri bebas satu pemain sayap kiri yang dipercayakan saudara masih angkatan kaki kanan, namun sayang shooting yang dilakukan Aan di hadapan penjaga gawang Pupung masih tepat, mampu dikuasai sepenuhnya. Penjaga gawang Pupung masih terus menimang-nimang si kulit bundar, masih Pupung kuasai bola, angkat tinggi-tinggi dengan kaki kanannya nomor punggung 11 yang dituju. Kali ini bola dikuasai anak-anak Ras FC, dicuri dari bola, namun rupa-rupanya pelanggaran dilakukan salah satu pemain depan atas main nomor punggung 9 yang dipercayakan saudara Adam. Terus menerus memberi tekanan di daerah gelandang serang. Coba Panji kuasai bola, masih Panji sodorkan, maksudnya kerjasama Prapto, namun terlepas Panji, masih Panji, kali ini Prapto angkat tinggi-tinggi, bebas Ompong, kembali kuasai bola Ompong, namun datang lagi tekanan nomor punggung 10 Pai, lebih cepat pergerakan nomor punggung 12 dari Gelora Sumber mematahkan serangan yang dibangun anak-anak Ras Sindang Laut. Coba bola dikuasai Rifai, masih Pai, lagi-lagi kurang akurat. Coba Sumber kuasai bola lewat nomor punggung 13, salah pengertian. Coba Ipul kuasai bola, kerjasama Padli, melebar kerjasama Adam, masih Adam sodorkan Prapto, berbahaya Prapto, umpan terobosan, maksudnya Ompong yang dituju, masih Ompong kuasai bola, kembali Ompong kerjasama nomor punggung 10, coba terus meliuk-liuk Ompong kerjasama nomor punggung 10, namun sayang diantisipasi kembali barisan pertahanan dari kesebelasan Sumber. Coba nomor punggung 12 kuasai bola, masih mampu terus menusuk di sebelah kanan pertahanan, melewati satu pemain, angkat kaki kanannya,
namun tendangan keras kaki kanan yang dilakukan salah satu pemain sayap kiri dari Gelora Sumber hanya menyamping tipis di sebelah kanan tiang gawang dari kesebelasan Ras FC Sindang Laut. Sudah dilakukan kali ini, coba lewat kaki Ipul melebar kerjasama Pakroy, masih Pakroy sodorkan Prapto, gelandang serang Prapto coba umpan terobosan yang dituju Aan, masih Aan coba kuasai bola, sementara kembali pendek lagi-lagi coba nomor punggung 3 Prapto coba angkat presi, namun sayang tendangan presi yang dilakukan Gilang masih di atas Mister Gawang kesebelasan dari Gelora Sumber. Kali ini Panji Gotawang pendek sementara, Badli coba sodorkan kembali nomor punggung 9 Adam, Pakroy lagi-lagi, masih Pakroy, maksudnya kerjasama Pai, masih Pai angkat crossing, maksudnya kerjasama nomor punggung 16 yaitu saudara Ompong, namun diantisipasi dibuang keluar lapangan lewat barisan belakang yang dipercayakan saudara Angga maupun Topik. Lemparan ke dalam Pakroy sudah dilakukan, Aan yang dituju, namun apa yang terjadi rupa-rupanya wasit ataupun hakim garis memberikan tendangan penjuru, dihasilkan anak-anak dari Ras FC Sindang Laut, di mana berada di sebelah kiri tiang gawang dari kesebelasan Gelora Sumber yang dikawal ketat saudara Pupung. Coba dihadapi Pakroy, pemain sayap kanan dari Ras, turun jauh beberapa langkah, ancang-ancang Pakroy, angkat tinggi-tinggi Pakroy, namun datangnya lemah, mampu dikuasai nomor punggung 12 dari Gelora Sumber. Kali ini terlepas, namun lagi-lagi terperangkap offset satu pemain depan dari kesebelasan Gelora Sumber. Cukup cerdik perangkap offset yang dilakukan anak-anak Ras FC ini, di mana menipu pemain nomor punggung 13 dari Gelora Sumber sudah dilakukan kali ini. Gilang Ginarsa coba sodorkan Adam, melebar kerjasama Panji Gotawang, masih Panji kuasai bola, kali ini kerjasama Gilang, masih Gilang sodorkan Prapto, bebas Prapto tanpa kawalan, masih Prapto melihat ke daerah pertahanan, masih Prapto kerjasama nomor punggung 16 tentangan keras lagi-lagi dilakukan Ompong, masih mampu diblok lewat pemain nomor punggung 5 yang dipercayakan saudara Rohmat. Palang pintu terakhir dari kesebelasan Gelora Sumber, lahirlah kembali tentangan penjuru sudah dilakukan. Ompong kuasai bola, masih Ompong terus meliuk-liuk di daerah pertahanan, datang lagi tekanan lewat Gilang Ginarsa, coba salah pengertian lagi-lagi dilakukan anak-anak Ras, coba Gelora kuasai bola lewat sayap kanannya lewat nomor punggung 8 Puji, dibuang saja lewat pergerakan Padli. Palang pintu terakhir dari kesebelasan Ras, lahirlah lemparan ke dalam akan dilakukan Deden. Coba Deden kuasai bola sepenuhnya jauh ke depan, maksimal nomor punggung 11, namun sayang lemparannya harus dianulir wasit karena melemparkannya salah, diambil alih anak-anak Ras, akan dilakukan lewat Panji. Coba kerjasama Ompong, masih Ompong maksudnya Prapto, kembali nomor punggung 9 Adam kuasai bola, sodorkan Prapto, masih Prapto, umpan panjang bebas, namun kali ini 1-2 pemain Ras terperangkap offset. Tendangan bebas pun dihasilkan anak-anak Gelora Sumber, di mana salah satu pemain dari kesebelasan Ras terperangkap offset. Tendangan bebas coba dapat nomor punggung 18, palang pintu terakhir, angkat tinggi-tinggi sayap kiri yang dituju, namun diantisipasi kembali lewat Bi, melebar kerjasama Pakroy, masih Pakroy kuasai bola, angkat dengan kaki kanannya, Aan yang dituju, masih mampu kuasai bola, Aan pendek kembali kerjasama Pakroy, mampu kuasai bola Pakroy, namun sayang rupa-rupanya bola sudah meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Coba Kusyadi kuasai bola, kerjasama nomor punggung 8 yaitu Puji, namun sungguh pelanggaran dilakukan salah satu pemain Ras di hadapan pemimpin pertandingan saudara. Dari pergantian pemain set dari kesebelasan Gelora, di mana Alif nomor punggung 8 ditarik keluar, digantikan tadi nomor punggung 7
Kembali kita ke lapangan, tendangan bebas dihasilkan Gelora Sumber. Coba dihadapi pemain belakangnya, angkat tinggi-tinggi maksinya nomor punggung 12 yang dituju, namun mampu diantisipasi kembali. Kali ini bola dikuasai Gilang Ginarsa, pendek ke belakang kerjasama Adam, angkat crossing maksinya Ompong yang dituju, masih Ompong coba kuasai bola, masih Ompong dibayang-bayangi satu pemain, masih Ompong kembali dua pemain, namun kali ini rupa-rupanya di mana Ompong melakukan pelanggaran kecil, di mana menarik salah satu pemain belakang yang dipercaya saudara Deden. Lahiran tendangan bebas akan dilakukan, coba nomor punggung 18, ancang-ancang sudah dilakukan, jauh ke depan maksudnya nomor punggung 11 yang dituju yaitu saudara Soleh, namun lebih dekat di kaki Padli, terjatuh Padli, berbahaya, namun bukan suatu pelanggaran. Dilihat pemimpin pertandingan kali ini, bola dikuasai lewat Adam, melebar kerjasama Panji, masih Panji coba terus mencari teman, lagi-lagi kuasai bola di tengah lapangan. Adam lagi-lagi kuasai bola, coba mengatur serangan Adam kerjasama Prapto, masih Prapto, umpan terobosan yang dituju adalah namun lebih cepat ditutup. Kali ini datang lagi Ompong kuasai bola, masih Ompong bebas Pako yang dituju, namun datang lagi tekanan lewat Prapto, pendek kerjasama Adam, sodoran kembali Gilang Ginarsa, namun sayang terlalu lama kuasai bola. Prapto kuasai bola, masih Prapto, angkat melebar maksudnya, terlepas, coba diantisipasi lewat kaki Deden. Kali ini melebar kerjasama Panji yang coba naik membantu serangan, masih Panji sodoran kembali. Kali ini coba Gilang Ginarsa, namun sayang tendangan spekulasi yang dilakukan Gilang masih mampu dibaca lewat penjaga gawang Tupung, masih Tupung kuasai bola, mencari teman, mencari celah, siapakah yang akan dituju, sudah dilakukan maksudnya, yang dituju adalah Soleh, coba kerjasama pemain nomor punggung 7, pemain sayap kanan dari Gelora Sumber, diangkat namun sayang mampu dikuasai sepenuhnya lewat Panji Gotawang kerjasama Ompong, masih Ompong coba sodorkan Adam, melebar kerjasama gelandang tengahnya yang dipercaya saudara Prapto, coba Prapto, masih Prapto kerjasama Ompong, masih Ompong berbahaya, Ompong angkat Ompong, namun laki-laki umpan terobosan yang dilakukan anak-anak ras mampu ditundukkan lewat pergerakan penjaga gawang Tupung dari kesebelasan Gelora Sumber. Belum merubah kedudukan, masih imbang 0-0 di babak pertama ini. Kali ini bola dikuasai anak-anak Sumber lewat pemain sayap kirinya, coba mencari tempat siapakah yang akan dituju, masih terus mendistribusi putar umpan ke tengah maksudnya nomor 7 Deden yang dituju, ditotor saja lewat barisan belakang yang dipercayakan saudara Padli maupun Ipul. Palang pintu terakhir dari kesebelasan Ras FC Sidang Laut kali ini menghasilkan lemparan ke dalam, coba dihasilkan Gelora Sumber mencari teman, siapakah yang akan dituju, Soleh yang dituju, namun lagi-lagi mampu diantisipasi Padli. Kali ini Prapto berbahaya, Ompong kuasai bola, masih Ompong melewati satu pemain, kembali dibayang-bayang satu, masih Ompong terus meliuk-liuk, Ompong maksudnya kerjasama pemain nomor punggung 18 yaitu saudara namun terlalu lama kuasai bola, pergerakan Ompong dibuang jauh-jauh keluar lapangan lewat kesebelasan Gelora Sumber. Kali ini bola dikuasai anak-anak ras lewat pemain sayap kanannya yang dipercayakan saudara Gilang, angkat Gilang, namun sayang umpan crossing yang dilakukan Gilang terlalu melebar meninggalkan lapangan. Hasil tendangan gawang untuk kesebelasan Gelora Sumber, di mana dihadapi salah satu pemain belakangnya, coba ancang-ancang sejenak mencari teman, sudah dilakukan. Tinggi-tinggi yang dituju nomor punggung 11 itu Soleh. Kali ini Prapto kuasai bola, sodorkan Gilang maupun Panji, coba hentikan bola sejenak, masih Panji mampu melewati satu pemain, angkat crossing bebas satu pemain. Kali ini lewat Gilang, sodorkan Adam, masih Adam meliuk-liuk pendek kerjasama Ripai, masih Pai. Kali ini Ompong lagi-lagi maksudnya Gilang yang
melakukan tendangan spekulasi lagi-lagi mampu ditundukkan penjaga gawang Pupung. Masih Pupung cukup tenang kuasai bola melebar sayap kiri yang dituju dari kesebelasan Gelora Sumber lewat pemain sayap kiri dan kerjasama nomor punggung 7 maksudnya diantisipasi kembali anak-anak Ras. Coba umpan terobosan nomor punggung 7 yang dituju kali ini berhadapan dengan main belakang yang dipercayakan saudara Epul. Masih Epul cukup tenang kerjasama Gilang Ginarsa. Masih Gilang sodorkan Pakroy. Masih Pakroy mencari teman. Pakroy angkat panjang yang dituju adalah Aan pemain depan. Mampukah kuasai bola? Masih Aan terus dibayang-bayangi satu pemain. Kembali dikuasai kali ini lewat Panji Gotawang, namun terlalu lama kali ini. Coba bola dikuasai lewat nomor punggung 19 dari kesebelasan Gelora Sumber, diambil alih kembali lewat pemain belakang. Coba lewat nomor punggung 9 Adam Pakroy yang dituju. Masih Pakroy kerjasamaan berbahaya. Padli, masih Padli yang coba naik membantu serangan. Datang lagi tekanan di sektor sebelah kanan pertahanan Sumber lewat nomor punggung 16 yang dipercayakan Ompong. Masih Ompong pendek sementara kerjasama Panji kokak. Panji membentur lagi-lagi pemain belakang dari sebelasan Sumber. Atak berbahaya kali ini dilakukan anak-anak Sumber lewat nomor punggung 13, namun sayang tiada teman yang membantu pendek ke belakang kerjasama nomor punggung 12 sodorkan gelandang serang nomor punggung 19. Masih coba kuasai bola angkat dengan kaki kanannya, namun sayang Kaluh yang melakukan tendangan jarak jauh masih tetap diberikan penjaga gawang Yusuf yang coba mengawal dalam gawangnya dari serangan anak-anak Sumber. Umpan terobosan maksudnya Aan mampu melewati satu pemain. Masih Aan coba kuasai bola sodorkan Ompong. Coba Ompong bebas, dicocor kembali barisan belakang Gelora Sumber. Prapto kuasai bola. Masih Prapto coba melewati satu pemain. Masih Prapto dikawal dua pemain. Cukup cerdik pergerakan Prapto pemain sayap kiri. Masih Prapto mampu melewati salah satu pemain belakang. Masih Prapto tiada teman yang dekat dengan pergerakan Prapto. Masih Prapto terlalu lama kuasai bola. Kali ini bola dikuasai anak-anak Sumber lewat pemain nomor punggung 10. Coba kuasai bola mencari teman. Kali ini maksudnya melebar, namun kerjasama Panji Gotawang bukan suatu pelanggaran. Kali ini Sumber lagi-lagi umpan crossing yang dilakukan yang dituju nomor punggung 12, namun mudah bagi nomor punggung 13 itu saudara Apple. Masih mampu melewati Apple berbahaya melihat angkat crossing, namun pergantian pemain dari Sumber nomor punggung 4 Angga ditarik keluar digantikan Dimas nomor punggung 2. Kembali pergantian pemain diganti dilakukan anak-anak Gelora Sumber. Kembali bola dikuasai anak-anak Ras Sindang Laut lewat Panji. Coba sementara kuasai bola. Masih kuasai bola mencari teman, mencari celah. Coba kerjasama Prapto gelandang serang dari Ras FC. Coba angkat crossing maksudnya yang dituju Adam, namun sayang kali ini Ompong mampu kuasai bola. Lagi-lagi dibuang keluar lapangan lewat barisan belakang dari kesebelasan Gelora Sumber yang dimotori saudara Topik maupun Deden. Hanya menghasilkan tentangan penjuru dihasilkan anak-anak Ras. Sudah dilakukan pendek saja. Coba Adam kuasai bola. Masih Adam, namun sayang rupa-rupanya wasit menipu. Rupa-rupanya bola sudah meninggalkan lapangan. Lahirlah tendangan gawang untuk kesebelasan dari Gelora Sumber. Akan dilakukan nomor punggung 3 pemain terakhir yang dipercaya saudara Holik. Diantisipasi kembali lewat Gilang. Coba kerjasama PAI sodorkan Pakroy. Lagi-lagi mampu dikuasai Ipul. Cukup tenang Ipul. Panji ataupun Gilang
kuasai bola kerjasama Padli melebar kali ini nomor punggung 6 Panji dua tawang jauh kerjasama Ompong kuasai bola masih Ompong terus meliuk-liuk mencari teman kerjasama maksudnya nomor punggung 14 Gilang Ginarsa Prapto angkat tinggi-tinggi Ompong yang dituju lagi-lagi harus dihadang pergerakannya lewat 3 pemain belakang namun bukan suatu pelanggaran. Dilihat wasit pertandingan yang dipercayakan saudara Denny hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ras FC dari Sindang Laut. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam dipercayakan saudara Panji Kotawang pendek saja Gilang Kinarsa coba kuasai bola masih Gilang terus bimbing si kulit bundar mencari teman masih Gilang di awal satu pemain bukan suatu pelanggaran pendek ke belakang. Maksudnya penyelamatan yang dilakukan anak-anak Sumber kali ini nomor punggung 7 Galuh kuasai bola angkat tinggi-tinggi namun masih membentur satu pemain Adam kuasai bola masih Adam kerjasama nomor punggung 16 Prapto berbahaya Prapto umpan terobosan Ompong yang dituju masih Ompong coba hentikan bola sejenak angkat crossing bebas namun kembali tendangan kaki kiri masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang dari kesebelasan Gelora Sumber yang dikawal ketat saudara Pupung belum merubah kedudukan masih imbang 0-0 kali ini bola dikuasai Adam masih Adam mencari teman kembali yang dituju Pakroy diantisipasi barisan belakang dari Sumber kali ini Apai yang coba naik membantu serangan namun rupa-rupanya pelanggaran harus dilakukan pemain Sumber lewat pergerakan bek kanan yang dipercayakan saudara PI tendangan bebas pun coba dihasilkan anak-anak Ras FC dari Sindang Laut akan dilakukan salah satu pemain belakangnya yang dipercayakan saudara Epul maupun Adli rupa-rupanya Ipul yang coba menghadapi tendangan bola mati turun jauh beberapa langkah Ipul ancang-ancang sejenak siapakah yang akan dituju 4-5 pemain Ras pun berada di hadapan penjaga gawang Pupung coba ancang-ancang Ipul siapakah yang akan dituju apakah langsung ke mulut gawang kita tunggu tendangan bebas sudah dihadapi Ipul masih Ipul angkat tinggi-tinggi namun sayang tendangan bebas yang dilakukan Ipul jauh di atas mister gawang kesebelasan Sumber Gelora kali ini bola dikuasai anak-anak Sumber lewat pemain terakhirnya coba mencari celah mencari teman yang bebas dari kawalan anak-anak Ras kali ini lewat nomor punggung 7 Galuh kuasai bola masih Galuh pendek kerjasama Angga sodorkan kembali kali ini Galuh masih Galuh terlalu lama kuasai bola cukup cerdik mampu mencuri pergerakan dari Ras kali ini Prapto coba Prapto kerjasama Adam sodorkan kembali Gilang Ginarsa Prapto coba kembali Ompong bebas Ompong namun sayang rupa-rupanya pergerakan Ompong terperangkap offset di mana Hakim Karis mengangkat bendera tinggi-tinggi di mana pergerakan Ompong berdiri di posisi offset lahirlah tendangan bebas coba dihadapi Angga coba Angga angkat tinggi-tinggi kalinya jauh yang dituju nomor punggung 12 namun diantisipasi lewat Adam kerjasama lewat Padli coba sodorkan kembali Gilang Ginarsa masih Gilang kuasai bola umpan terobosan terlepas dari perangkap namun kali ini umpan terobosan yang dilakukan Gilang terlalu deras mampu dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Pupung kali ini bola dikuasai anak-anak Sumber namun sayang umpan panjang yang dilakukan Angga pun terlalu melebar meninggalkan lapangan lemparan ke dalam Ras kuasai bola lewat PI coba PI cukup cermat pergerakan pemain-pemain Sumber menghadang serangan-serangan yang dibangun anak-anak Ras kali ini Gilang Ginarsa mampu melewati satu pemain masih Gilang sodorkan Prapto coba Prapto terus meliuk mencari teman angkat tinggi-tinggi maksudnya Ompong yang dituju namun sayang tiada teman berdiri bebas kali ini bola dikuasai Galuh pemain sayap kanan dari Sumber coba Galuh sementara pendek kerjasama Rohmat
Sodoran kembali nomor punggung 19, coba kuasai bola, terus menteri disuruh pudar, melebar, yang dituju adalah Galuh, angkat jauh ke depan maksudnya, namun salah pengertian, bola pun mampu dikuasai Adli, kerjasama Panji, namun tepat dengan kulit pagang. Babak pertama telah usai, kedudukan imbang 0-0 antara kesebelasan Gelora Sumber berhadapan kesebelasan Ras FC dari Sindang Laut. Sambil menunggu jalannya pertandingan babak kedua, kita kembali ke studio. Maksudnya PI nomor punggung 10 digantikan Jabek nomor punggung 17. Ke sana. Itu punyanya sana. Langsung ke. Yang dari Ras langsung masuk, juga dari Gelora Muda Sumber langsung masuk. Baiklah, kembali kita ke tengah lapangan untuk menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua. Siapakah yang akan melaju ke babak 16 besar di antara dua kesebelasan ini, yaitu kesebelasan Gelora Muda dari Sumber berhadapan dengan kesebelasan Ras FC dari Sindang Laut. Untuk itu kita tunggu kick off babak kedua di tim wasit saudara Denny. Pakai berapa, Bang? Enggak tahu. Di mana wasitnya? Coba pemimpin pertandingan sudah memberikan aba-aba kepada kedua penjaga gawang kedua kesebelasan. Kick off babak kedua coba sudah kembali ditiup pemimpin pertandingan saudara Denny. Coba bola sementara dikuasai anak-anak Ras, langsung saja ke mulut gawang, namun coba diantisipasi kembali. Coba Prapto kuasai bola, masih Prapto mencari teman, hentikan bola sejenak. Prapto angkat crossing, maksudnya mampu diantisipasi. Gilang Ginarsa coba sodorkan ompong yang dituju, namun lebih dekat di kaki nomor punggung 2 pemain terakhir. Namun sayang apa yang dilakukan salah satu pemain Ras terhadap pemain back kanan dari kesebelasan Gelora Muda Sumber. Rupa-rupanya pelanggaran dilakukan salah satu pemain dari kesebelasan Ras. Kali ini bola dikuasai anak-anak Ras Sindang Laut lewat nomor punggung 14 Gilang ataupun Panji. Kali ini yang dituju, namun sayang umpan yang dilakukan Gilang terlalu deras, tepat di pelukan penjaga gawang Pupung. Coba Pupung, coba hentikan sejenak. Kali ini berbahaya yang dilakukan salah satu pemain belakang dari kesebelasan Gelora Muda Sumber, namun sayang disia-siakan dalam pergerakan Aan. Namun rupa-rupanya bola sudah meninggalkan lapangan, hanya melahirkan atau lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ras FC dari Sindang Laut, di mana tadi menyentuh salah satu pemain sayap kanan dari kesebelasan Gelora Muda Sumber. Akan dilakukan salah satu pemain back kirinya, yaitu saudara Panji. Coba sodorkan Gilang, masih mampu melewati satu pemain, masih Gilang. Kali ini kerjasama saudara Obong, kembali Gilang angkat crossing yang dituju nomor punggung 11, namun sayang pemain yang baru masuk yaitu saudara Jimmy lakukan heading, namun sayang mampu dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Pupung. Angkat tinggi-tinggi, maksudnya nomor punggung 12 yang dituju yaitu saudara Abid, namun kali ini kandas. Coba bola dikuasai nomor punggung 11 Jimmy, kuasai bola, masih Jimmy kuasai bola di sektor sebelah kiri. Angkat Jimmy, bebas satu pemain Gilang Ginarsa, masih Gilang, namun mampu dipendung. Datang lagi Ompong kuasai bola, masih Ompong angkat dengan kaki kirinya. Pergantian pemain dari kesebelasan Ras. Kiki nomor punggung 19 menggantikan Aan nomor punggung 18.
Tendangan penjuru kali ini dihasilkan anak-anak Ras FC berada di sebelah kanan tiang gawang dari kesebelasan Gelora Muda Sumber sudah dilakukan, namun yang dituju kembali diantisipasi anak-anak dari Sumber. Coba counter kembali lewat Panji Gotawang. Panji Gotawang melebar, yang dituju adalah Ompong, lagi-lagi diantisipasi lewat barisan pertahanan kesebelasan dari Gelora Muda Sumber. Coba bola dikuasai Panji Gotawang, masih Panji mencari teman, angkat tinggi-tinggi nomor punggung 13 yang dituju pemainnya yang baru masuk namun kurang akurat, maksudnya kerjasama Prapto mudah bagi nomor punggung 9, melebar sayap kanan kurang akurat, kali ini menyisir lewat pemain sayap kanannya namun mudah bagi Panji mematahkan serangan anak-anak Sumber. Kali ini Panji kuasai bola, umpan panjang maksudnya nomor punggung 19 yang dituju yaitu saudara Cabek, namun mampu dikuasai kembali anak-anak dari Sumber lewat pemain nomor punggung 5 yang coba naik membantu serangan melebar. Coba kali ini bebas satu pemain berbahaya melewati satu pemain, hentikan bola sejenak, saudara nomor punggung 3 salah pengertian. Kali ini Prapto kuasai bola, diantisipasi kembali lewat nomor punggung 19 yaitu saudara Puji. Rupa-rupanya pelanggaran dilakukan Prapto terhadap Puji. Tendangan bebas pun coba lagi-lagi dihasilkan anak-anak Gelora Muda Sumber, akan dilakukan salah satu pemain belakangnya yang dipercayakan saudara Pujung, namun apa yang terjadi harus dihentikan sejenak. Tendangan bebas yang sudah dihadapi salah satu pemain belakangnya. Kali ini Gelora angkat dengan kaki kanannya, namun mudah bagi penjaga gawang Yusuf kuasai bola sepenuhnya. Masih Yusuf kembali menimang-nimang si kulit pudar mencari teman, siapakah yang akan dituju. Sudah dilakukan angkat tinggi-tinggi, maksudnya Ompong yang dituju kerjasama Jimmy, namun kembali diantisipasi Prapto, mampu melewati satu pemain namun sayang kurang akurat. Kali ini berbahaya nomor punggung 12 pemain sayap kiri kerjasama nomor punggung 3, namun mudah bagi anak-anak angkat terpaksa melakukan shooting, namun sayang tendangan spekulasi yang dilakukan Kusyadi masih melambung di atas Mister Gawang dari kesebelasan Ras FC dari Sindang Laut, hanya menghasilkan tendangan gawang sudah dilakukan. Coba pendek saja lewat back kirinya yang dipercayakan nomor punggung 17, angkat tinggi-tinggi Jimmy yang dituju, diantisipasi kembali lewat barisan belakang. Coba Adam kuasai bola, kurang akurat, masih bola dikuasai nomor punggung 12, counter attack dilakukan berbahaya, berada pada penjaga gawang, namun lebih cepat pergerakan penjaga gawang Yusuf kuasai bola dari jangkauan anak-anak Gelora Muda Sumber. Yusuf angkat tinggi-tinggi, maksudnya Prapto yang dituju. Coba kerjasama nomor punggung 11, kali ini coba Jimmy kuasai bola, masih Jimmy dikawal 2-3 pemain. Cukup jelas pelanggaran dilakukan salah satu pemain belakang terhadap Prapto, pemain gelandang serang dari kesebelasan Ras FC Sindang Laut ini. Apakah mampu menjebol jarak gawang ke-11? Pergantian pemain sit dari Ras Prapto nomor punggung 3 ditarik keluar, digantikan Balkah nomor punggung 7. Kembali ke tengah lapangan, coba tendangan bebas kali ini dihasilkan anak-anak Ras FC dari Sindang Laut, di mana hanya 1-2 meter di daerah kotak berbahaya yaitu kotak penalti. Akan dihasilkan anak-anak pergantian pemain dari kesebelasan Sumber nomor punggung 11. Lanjut Mas, ada kita kembali langsung ke tengah lapangan, di mana pergantian harus dihentikan segera. Kali ini bola dihadapi nomor punggung 6 yaitu Panji Gotawang, pemain back kiri, coba turun beberapa langkah di mana berada Gilang Ginarsa, akan lakukan Panji rupa-rupanya angkat dengan kaki kirinya Panji, namun sayang di tepi penjaga gawang kesebelasan Popung. Kembali coba pertandingan harus dihentikan karena ada 2 pemain.
Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Gilang Ginarsa kuasai bola, angkat crossing bebas nomor punggung 13, mampu melewati satu pemain muda. Si kulit benar tipe-tipe penjaga gawang Pupung kuasai bola sepenuhnya, masih Pupung terus menimang-nimang. Si kulit benar masih Pupung coba mencari teman, siapakah yang akan dituju. Sudah dilakukan, maksudnya nomor punggung 6 yang dituju. Diantisipasi kembali barisan belakang dari kesebelasan Ras, coba dihadapi nomor punggung 19 pemain gelandang tengah yaitu saudara Puji. Angkat tinggi-tinggi berbahaya, terlepas satu pemain, namun lebih cepat pergerakan pemain dari Ras. Lagi-lagi menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Gelora Muda dari Sumber. Akan dilakukan salah satu pemain sayap kirinya, Apip turun beberapa langkah. Apip angkat dengan kaki kanannya, ditanduk saja, datang lagi lewat nomor punggung 6. Kali ini berbahaya, masih coba memasuki kotak penalti, masih mampu kuasai bola lewat nomor punggung 6 dari kesebelasan Sumber, namun sayang dibuang keluar lapangan lewat kesebelasan Ras yang dipercaya saudara Padil maupun itu. Lahirlah tendangan penjuru di mana akan dihadapi nomor punggung 6 yaitu saudara Rahmat. Angkat dengan kaki kirinya, diantisipasi kembali, coba angkat dengan kaki kanannya, namun sayang tendangan spekulasi yang dilakukan Apip masih melambung tipis di atas mistar gawang kesebelasan Ras FC. Kali ini coba lewat Panji kuasai bola, masih Panji coba kerjasama nomor punggung 16 yaitu Gilang Ginarsa angkat jauh ke depan, maksudnya nomor punggung 19 lagi diantisipasi barisan belakang yang dipercaya saudara Dimas. Palang pintu terakhir dari kesebelasan Gelora Muda Sumber, masih coba Dimas kuasai bola, masih Dimas angkat tinggi-tinggi, namun sayang kembali sayap kanan yang dituju lewat Apip, diantisipasi kembali, coba mampukah kuasai bola. Pergantian pemain dari kesebelasan Sumber, nomor punggung 11 Kusyadi ditarik keluar, digantikan Ridi dari Sumber nomor punggung 14. Kembali pergantian pemain yang dilakukan anak-anak Sumber di babak kedua ini. Coba kembali bola dikuasai anak-anak Ras lewat pemain nomor punggung 11 yaitu saudara Jimmy, namun mampu diantisipasi anak-anak dari Sumber. Datang lagi tekanan lewat nomor punggung dulu Gilang, coba Gilang meliuk-liuk, masih Gilang terlalu lama kuasai bola, namun sayang akhirnya harus melakukan pelanggaran kecil terhadap saudara pemain gelandang tengah yang dipercayakan saudara Apip. Kali ini yang dituju tepat kembali di kaki lewat pemain back kiri Panji Gotawang, kerjasama Adam angkat crossing Jimmy yang dituju, masih Jimmy coba kuasai bola, masih Jimmy sodorkan kembali Gilang Ginarsa yang dituju, masih Gilang 4-5 pemain, masih Gilang, namun sayang terlambat beberapa langkah yang dilakukan Gilang, namun bukan suatu pelanggaran. Dilihat pemimpin pertandingan kali ini, datang lagi tekanan lewat nomor punggung 9 yang dipercaya saudara Adam, mencoba Adam kembali meliuk-liuk, sodorkan Jimmy, bebas Jimmy. Apa yang kita harapkan, pergerakan pemain yang baru masuk saudara Jimmy akhirnya mampu menyelesaikan dengan sempurna lewat umpan terobosan yang dilakukan pemain sayap kanannya ataupun gelandang tengahnya yang dipercayakan saudara Gilang, hingga merubah sementara kedudukan 1-0 untuk kesebelasan Ras FC dari Sindang Laut atas lawannya yaitu kesebelasan Gelora Muda dari Sumber. Papan skor Mas. Balik kita ke tengah lapangan, sementara bola dikuasai anak-anak Gelora Muda dari Sumber, coba melebar yang dituju pemain yang baru masuk kali ini, namun mampu diantisipasi. Namun apa yang terjadi, rupa-rupanya pelanggaran dilakukan. Salah tempat Mas, skor salah tempat.
Kembali kita ke tengah lapangan. Kita akan menyaksikan tendangan bebas dihasilkan anak-anak dari Sumber lewat Dimas, angkat tinggi Dimas, namun sayang tiada teman berdiri bebas, diantisipasi kembali, datang lagi lewat pemain nomor 12 Apip, angkat crossing berbahaya, satu pemain terlepas, namun cepat dicocor, dibuang keluar lapangan lewat barisan belakang dari kesebelasan Ros FC yang dimotori Padli dan kawan-kawan, hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Gelora Muda. Coba dihadapi nomor punggung 6 yaitu saudara Rohmat. Coba Rohmat mencari teman. Rohmat sudah dilakukan, angkat tinggi-tinggi, lakukan heading maksudnya, namun sayang heading yang dilakukan saudara Mustaqim tepat di pelukan penjaga gawang Yusuf. Coba Yusuf jauh melebar, yaitu Panji Gotawang yang dituju, masih Panji kuasai bola, kerjasama Gilang Kinarsa, tarik kembali lewat Panji Gotawang, masih Panji, kali ini kerjasama nomor punggung 19 pemain sayap kiri, umpan terobosan maksudnya yang dilakukan anak-anak Ras, namun kali ini mampu dibaca dengan sempurna. Coba kali ini Gelora lewat nomor punggung 6 yang dipercayakan saudara Rohmat, masih Rohmat kuasai bola, dibayang-bayangi Adam, namun mampu dikuasai pemain Ras dari Sindang Laut, namun sayang salah pengertian antara pemain sayap kiri maupun Panji Gotawang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dihasilkan anak-anak Gelora Muda Sumber. Coba akan dilakukan pemain gelandang tengahnya yang dipercaya saudara Deden, sudah dilakukan namun mampu dikuasai Ompong. Deden kali ini Jimmy kuasai bola, coba Jimmy meliuk-liuk, masih Jimmy mampu melewati satu pemain, kali ini melebar Padli yang dituju, Jimmy lagi yang dituju, berbahaya memasuki kotak penalti, namun maksudnya tendangan spekulasi yang dilakukan Jimmy, namun apa hendak dikata, bola pun menjauh dari jangkauan Jimmy, belum merubah kedudukan, masih 1-0 untuk sebelasan Ras. Berbahaya datang lagi coba, namun rupa-rupanya pelanggaran dilakukan nomor punggung 19 lewat pemain bek kanan yang dipercayakan saudara Dimas. Tendangan bebas pun dihasilkan anak-anak Sumber, sudah dilakukan pemain gelandang serang yang dituju lewat nomor punggung 10. Coba dibayang-bayangi satu pemain, mampu diantisipasi, kali ini lagi-lagi Jimmy coba kuasai bola, bebas dari kawalan anak-anak Sumber, masih Jimmy angkat crossing maksudnya kerjasama nomor punggung 7, kembali datang lagi tekanan lewat Ompong, masih Ompong meliuk-liuk, kembali Ompong, cukup cerdik pergerakan Ompong, pemain depan dari Ras FC Sindang Laut, mengecoh dan memperdaya penjaga gawang Pupung hingga merubah kedudukan sementara 2-0 untuk kesebelasan Ras FC dari Sindang Laut berhadapan dengan kesebelasan Gelora Muda Sumber. Kembali bola sudah dihadapi dua pemain depan dari Gelora Muda, sementara pendek ke belakang lewat gelandang serangnya lewat nomor punggung 9 yaitu saudara Alif, sodorkan nomor punggung 10 Kusyadi. Pendek sementara kerjasama Dimas angkat tinggi-tinggi namun mampu dikuasai anak-anak dari Ras FC lewat pemain terakhirnya yang dipercayakan nomor punggung 5 Padli. Coba kerjasama Jimmy, pendek ke belakang kerjasama nomor punggung 7, lagi-lagi back pass yang diperagakan anak-anak Ras FC ini, sementara tarik ke belakang kerjasama Jabeg. Coba Jabeg kuasai bola, melebar kerjasama Panji Gotawang yang coba naik terus menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan anak-anak Sumber, masih Panji Gotawang kerjasama nomor punggung 16 saudara Ompong, namun cukup jelas kali ini pelanggaran ataupun perangkat offset dilakukan anak-anak Sumber. Pergantian pemain dari kesebelasan Ras FC. Pergantian pemain dari kesebelasan Ras FC.
Pergantian pemain dari kesebelasan Ras FC, nomor punggung 16 saudara Ompong ditarik keluar, digantikan Sulaiman nomor punggung 15. Rupa-rupanya pergantian pemain dilakukan Ras FC, di mana pemain yang cukup berbahaya saudara Ompong ditarik keluar, digantikan saudara Sulaiman nomor punggung 15. Kita langsung kembali ke tengah lapangan, coba sementara bola dikuasai anak-anak Gelora Muda lewat pemain sayap kanannya kurang akurat. Kali ini bola dikuasai gelandang tengahnya, umpan melebar, Jimmy yang dituju, lagi-lagi Jimmy kuasai bola, tarik sementara kerjasama Adam, angkat Adam, namun sayang tendangan flashing yang dilakukan Adam masih melebar tipis di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Gelora Muda Sumber. Belum merubah kedudukan, masih 2-0, lagi-lagi tetap di kaki Adam. Coba Adam terus mencari teman, mencari celah, kerjasama nomor punggung 7 dari kesebelasan Ras, namun kali ini salah pengertian dilakukan, nomor punggung 7 dicuri kembali, Gilang Dinarsa. Adam yang dituju, masih Adam, coba mencari teman Adam, sementara bebas dilakukan Adam terhadap pemain belakang saudara Epul, terhadap penjaga gawang Yusuf, angkat tinggi-tinggi yang dituju nomor punggung 7, diantisipasi kembali, kurang akurat nomor punggung 15, melebar kali ini Panji Gotawang, lagi-lagi pengatur serangan, coba sodorkan nomor punggung 19, coba mampu dikuasai bola, masih kembali Ras kuasai bola di sektor pertahanan, diantisipasi kembali lewat nomor punggung 18 dari kesebelasan Gelora Muda Sumber, hanya menghasilkan kali ini tendangan gawang dihasilkan anak-anak Gelora Muda Sumber. Coba dihadapi penjaga gawangnya saudara Pupung, sudah dilakukan kembali pendek kerjasama pemain terakhirnya lewat saudara Yusuf. Masih Yusuf angkat tinggi-tinggi namun mampu dikuasai Panji Gotawang. Coba kerjasama Rohmat, coba Rohmat kuasai bola, masih Rohmat, umpan panjang nomor punggung 12 yang dituju, yang coba mengganti posisi di sektor sebelah kiri. Kali ini lewat nomor punggung 12, lagi-lagi pendek ke belakang, coba pemain belakang kuasai bola, angkat crossing, namun sayang jauh dari jangkauan saudara Puji. Kali ini bola dikuasai anak-anak dari Ras lewat nomor punggung 14, Gilang Ginarsa kuasai bola, sodorkan kembali nomor punggung 7, umpan terobosan terlepas dari perangkap offset, Jimmy, namun apa yang terjadi saudara-saudara, rupa-rupanya pergerakan Jimmy terlihat lewat asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi, posisi offset dilakukan saudara Jimmy, tendangan bebas pun dihasilkan anak-anak Gelora Muda Sumber. Kaki lagi dihadapi pemain terakhirnya, angkat tinggi-tinggi, coba diantisipasi kembali, coba datang tekanan Padli maupun itu kuasai bola, datang lagi tekanan lewat nomor punggung 19, melebar terlepas dari perangkap offset, berbahaya Apip, angkat crossing, terbentur satu pemain belakang yang dipercayakan saudara Padli selaku kapten kesebelasan Ras FC. Sudah dilakukan tendangan penjuru, Padli coba jauh ke depan, berdiri bebas, namun sayang datang lagi Gilang Ginarsa, coba counter attack dilakukan anak-anak Ras lewat pemain sayap kirinya, coba hentikan bola sejenak, jauh yang dituju nomor punggung 11, namun mampu dikuasai anak-anak dari Gelora Muda Sumber lewat pemain-pemain belakangnya yang dipercayakan saudara Dimas, masih angkat tinggi-tinggi yang dituju Apip, namun mudah bagi Apple menutup serangan yang dibangun anak-anak Sumber. Kali ini Gilang Ginarsa kerjasama Adam kurang akurat, coba datang lagi lewat Apip, kuasai bola, melebar nomor punggung 14, kali ini bebas berbahaya, lakukan crossing, mudah bagi pemain-pemain belakang Gilang Ginarsa. Coba kembali yang dituju pemain-pemain gelandang serangnya yang dipercayakan saudara Adam, masih Adam melebar, lagi-lagi terlepas nomor punggung 11 yang dipercayakan saudara Jimmy, pendek Adam, maksudnya shooting, namun sayang terlepas dari jangkauan Adam. Bola lagi-lagi mampu dikuasai anak-anak dari Gelora Muda Sumber lewat gelandang tengahnya yang dipercayakan nomor punggung 9, Alif, coba kurang akurat, Gilang Ginarsa sodorkan kembali nomor punggung 7, melebar, kali ini Panji Gotawang kuasai bola, masih Panji terus mendribbling si kulit bunda melewati dua pemain, Panji
Kita tunggu keputusan wasit. Saudara Denny rupa-rupanya memberikan tendangan titik putih, di mana tadi pelanggaran dilakukan anak-anak Sumber yang dipercayakan saudara Dimas terhadap Panji Gotawang. Harus dihentikan pergerakan Panji Gotawang di dalam kotak penalti. Wasit mencoba memberikan titik putih. Siapakah yang akan menjadi algojo titik putih ini, di mana dua pemain yang baru masuk di babak kedua, Jimmy ataupun nomor punggung 13, mampukah menjebol jalan gawang yang dikawal ketat saudara. Titik yang kedua, Sid. Titik kedua. Sid, bola di titik kedua. Belakang. Bola di belakang. Titik kedua udah. Ya benar yang tadi ya tuh. Yang tadi ya. Ya. Udah yang udah. Apakah penjaga gawang Pupung mampu menepis bola yang sudah dihadapi nomor punggung 11 saudara Jimmy, pemain sayap kanan yang cukup berbahaya? Apakah diambil alih lewat ompong pemain depan dari kesebelasan Ras FC ini? Kita tunggu siapakah yang akan melakukan tendangan titik putih ini. Coba sementara turun jauh ke belakang. Pupung coba ancang-ancang kembali. Apakah mampu kembali? Cukup mudah tendangan titik putih dilakukan pemain yang baru masuk di babak kedua ini, menipu memperdaya penjaga gawang Pupung. Kedudukan pun berubah menjadi 3-0 untuk kesebelasan Ras FC dari Sindang Laut atas lawannya yaitu Gelora Muda dari Sumber. Kembali bola dikuasai anak-anak Sumber lewat nomor punggung 10 saudara Rahmat. Kembali Dimas disodorkan nomor punggung 18 gelandang serang saudara Deden. Coba Deden kerjasama nomor punggung 14, namun salah pengertian. Kali ini bola dikuasai lagi-lagi anak-anak Sumber lewat nomor punggung 5. Dicotor saja keluar lapangan lewat pemain sayap kanan yang dipercayakan saudara Jimmy. Lebaran ke dalam pun dihasilkan anak-anak Gelora Muda dari Sumber ini. Coba akan dilakukan nomor punggung 5 yaitu saudara Rahmat. Rahmat mencari teman pendek saja, namun sayang lemparannya harus dianulir, diambil alih anak-anak Ras. Coba akan dilakukan Badli, kurang akurat. Coba bola dikuasai Apip kerjasama pemain gelandang tengahnya lewat nomor punggung 5, melebar bebas satu pemain sayap kiri, lagi-lagi tanpa kompromi dibuang jauh-jauh lewat pergerakan Adil, tepat dengan kulit panjang. Babak kedua telah usai, kedudukan 3-0 dihasilkan anak-anak Ras FC dari Sindang Laut. Kami ucapkan untuk kesebelasan Ras FC dari Sindang Laut melaju ke babak berikutnya yaitu di babak 16 besar. Juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada kesebelasan Gelora Muda Sumber yang sudah berkenan mengikuti jalannya Open Turnamen sepak bola Cup yang keempat di tahun 2022. Akhirnya kami akhiri sementara komentator kami. Yang bikin penalti tadi.